Dari kecil, kita diajarkan bahwa pendidikan itu adalah jalan menuju kesuksesan. Orang tua bekerja keras demi melihat anaknya sukses setelah kuliah. Namun, pada kenyataannya, pada tahun 2026, justru banyak sarjana yang dipertemukan dengan kenyataan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Asti Salma Hamidah. Di sini, saya akan membahas isu-isu yang menarik. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang. Angka tersebut menurun sekira 4.000 orang dibandingkan Agustus 2024. Maaf, kamu belum bisa saya terima kerja di sini. Lu kenapa, bro? Susah ya nyari kerja zaman sekarang. Katanya ada 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi entah kenapa gak ada yang mau buka buat gua. Tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,76%. Ini adalah terendah sejak krisis 1998. Pemerintah berbicara tentang investasi, bonus demografi, dan ratusan lapangan pekerjaan. Tetapi masyarakat itu bertanya, di mana lowongan pekerjaan itu? Dan satu lowongan pekerjaan itu mengapa bisa diperebutkan oleh ribuan pelamar? Presiden Prabowo Subianto menegaskan sebanyak 60 juta orang telah menerima program makan bergizi gratis. Dari program MBG tersebut, Presiden menyebut 1 juta lapangan pekerjaan tercipta. Program makan bergizi gratis memang membuka aktivitas ekonomi baru. Tetapi, apakah program ini benar-benar menjawab keresahan lulusan sarjana? Ataukah hanya solusi sementara? Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia. Untuk menuju Indonesia emas, dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Di tengah janji jutaan lapangan kerja, masyarakat juga dihadapkan pada realitas PHK massal yang terjadi di berbagai sektor. Namun, persoalan ini bukan hanya untuk mencari pekerjaan, bukan hanya untuk ekonomi, melainkan juga untuk hak asasi manusia. Dalam perspektif pekerjaan sosial, pengangguran tidak dipandang sebagai kegagalan individu semata. Pengangguran merupakan masalah sosial yang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar, keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi, hingga ketimpangan kesempatan yang mudah dirasakan oleh sebagian masyarakat.
balik selembar ijazah ini, ada ayah yang bekerja sampai sakit, dan ada ibu yang mengorbankan kebutuhannya demi pendidikan anaknya. Kami bukan generasi pemalas. Kami hanya butuh kesempatan yang nyata. Kami tidak butuh janji yang hanya indah saat pidato. Kami butuh pekerjaan yang layak dan masa depan yang pasti. Jika pendidikan tinggi tidak lagi menjamin kesempatan hidup, maka ada yang salah dengan sistem ini. Masa depan generasi muda tidak boleh dipenuhi dengan ketidakpastian. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.